Dewa kematian di dalam mitologi Jepang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Shinigami. Dewa kematian atau spirit kematian adalah suatu entitas dalam cerita rakyat Jepang yang mengundang manusia pada kematian atau menghasut perasaan manusia hingga ingin bunuh diri. Shinigami adalah personifikasi dari kematian sehingga sering dikaitkan dengan Grim Reaper, yaitu konsep personifikasi kematian di dunia barat. Kenyataannya, Shinigami adalah konsep yang belum lama muncul di folklore Jepang. Jarang ada sebutan tentang Shinigami di sastra klasik Jepang, karena ia adalah konsep serapan dari dunia barat. Meskipun begitu, konsep Shinigami telah berkembang dari entitas kematian yang tunggal menjadi berjumlah-jumlah personifikasi yang mewakili kematian dan sudah sering diadaptasi di budaya populer modern. Shinigami juga tidak dijumpai dalam agama asli Jepang, yaitu Shinto, maupun di agama Buddha. Dalam Shinto, personifikasi kematian adalah Izanami, yaitu dewi yang menciptakan kematian bagi umat manusia untuk membalaskan dendamnya pada suaminya, yaitu Dewa Izanagi. Izanami menetap di Yomi, konsep dunia bawah dalam Shinto. Dalam agama Buddha, Yama adalah dewa kematian yang tinggal di neraka untuk menghakimi jiwa-jiwa yang mati. Terdapat juga salah satu jenis iblis Mara, yaitu Martiu Mara, yaitu Mara yang menghasut manusia untuk bunuh diri. Ketiga konsep ini dapat diartikan sebagai Shinigami. Namun di budaya populer, para dewa dan iblis ini biasanya dilihat sebagai personifikasi kematian tersendiri. Bahkan cerita dari mitologi Shinigami itu sendiri sudah diceritakan dalam berbagai anime atau manga di dalam Jepang. Salah satu contohnya adalah Bleach. Di dalam serial Bleach, Shinigami merujuk kepada sejenis pekerjaan yang mengantar roh makhluk yang sudah mati ke alam yang lebih baik melalui Soul Burial. Ichigo Kurosaki dan Kuchiki Rukia adalah contoh Shinigami dalam Bleach. Shinigami juga diangkat melalui serial Death Note, bahkan diperfilmkan. Shinigami adalah makhluk yang mencabut nyawa manusia dan menulis nama mereka di dalam sebuah buku catatan khas yang dikenal sebagai catatan kematian. Itu menurut Death Note. Ada juga cerita lain, yaitu Kuroshitsuji atau Black Butler. Shinigami di dalam serial Black Butler ini adalah makhluk yang datang mengambil jiwa manusia pada waktu yang tepat dan melihat cinematic record mereka untuk mencari tahu apakah mereka masuk surga atau neraka. Secara sepintas Shinigami ini memang mirip dengan Grim Reaper yang berjuluk malaikat maut dalam banyak hal, tetapi sebenarnya agak kurang menakutkan ketimbang Grim Reaper. Shinigami juga tidak ada dalam cerita rakyat tradisional Jepang dan baru muncul belakangan ini. Shinigami adalah gabungan dari kata Jepang shi yang berarti kematian dan kami yang berarti dewa atau roh. Meskipun mitos Jepang telah lama diisi dengan berbagai jenis kami atau dewa sebagai roh alam, Shinigami baru masuk cerita rakyat Jepang sekitar abad ke-18 atau ke-19. Shinigami bahkan bukan kata dalam sastra Jepang klasik. Contoh pertama yang diketahui dari istilah ini muncul di periode Edo. Dilansir dari Ancient Origins, saat itu kata Shinigami digunakan dalam jenis teater boneka dan sastra Jepang terkait roh jahat orang mati, roh yang merasuki orang hidup dan bunuh diri ganda. Sekitar waktu itulah ide-ide dari barat, khususnya ide-ide Kristen, mulai berinteraksi dan bercampur dengan kepercayaan tradisional Shinto, Buddha, dan Tao. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Shinto dan mitologi Jepang sudah memiliki dewi kematian yang bernama Izanami. Dalam agama Buddha memiliki setan bernama Martiu Mara yang menghasut orang untuk mati juga. Namun begitu budaya Jepang bertemu dengan budaya barat dan gagasan tentang malaikat maut, dewa kematian yang sama sekali baru kemudian muncul dan itulah yang dinamakan Shinigami. Shinigami memang mirip dengan Grim Reaper, tetapi mereka tidak sepenuhnya sama. Ada beberapa perbedaan penting di antara keduanya. Dalam kepercayaan barat, Grim Reaper dianggap sebagai makhluk yang menakutkan dan merupakan personifikasi dari kematian itu sendiri.
Sementara dalam cerita rakyat Jepang, di sisi lain, kematian dipandang kurang lebih sebagai individu dan lebih sebagai bagian dari siklus alami kehidupan. Nah, dengan demikian, Shinigami dianggap sebagai agen yang memfasilitasi kelancaran siklus ini. Perbedaan lainnya dengan Grim Reaper yang dapat digambarkan sebagai pemanen jiwa, Shinigami hanya memastikan bahwa orang-orang mati pada waktu yang ditentukan dan kemudian mengantar jiwa mereka ke alam baka. Shinigami bahkan bisa dikatakan kurang menakutkan daripada Grim Reaper karena mereka dengan sopan mengundang orang ke dalam kematian daripada merayap di atas mereka dan menyeret mereka ke alam baka, atau menggunakan cara yang lebih agresif lagi untuk mengambil jiwa mereka. Bisa dikatakan Shinigami ini adalah dewa kematian yang sangat sopan dan santun, berbeda dengan Grim Reaper yang sangat agresif. Nah, perbedaan lainnya lagi, Grim Reaper digambarkan sebagai makhluk tunggal dan secara tradisional digambarkan sebagai kerangka yang mengenakan jubah hitam dan membawa sabit. Sementara Shinigami diyakini berjumlah banyak yang biasanya bekerja berpasangan dengan penampilan yang tidak diketahui. Dalam satu kisah tradisional, seorang pria yang muak dengan hidupnya bersiap untuk bunuh diri. Namun, sebelum dia bisa melakukannya, dia dikunjungi oleh salah satu Shinigami yang mengatakan kepadanya bahwa waktunya belum tiba. Shinigami juga menjelaskan bahwa setiap kehidupan itu diukur pada sebuah nyala lilin. Dan setelah nyala api itu padam, barulah orang tersebut boleh mati. Hal ini menunjukkan bahwa Shinigami tidak memiliki kendali atas siapa yang hidup dan mati. Untuk menghentikan pria itu dari bunuh dirinya, Shinigami memberikan solusi untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan sehari-hari yang biasa ditemui atau dijumpai pada rakyat Jepang pada masa itu, yaitu masalah uang. Saat ini, sosok atau karakter Shinigami terus dimodifikasi agar mengikuti perkembangan zaman dan sering ditampilkan dalam anime dan manga Jepang modern, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu Death Note dan Bleach. Dalam setiap anime atau manga ini, para Shinigami sering diberikan peran yang cukup berbeda dari peran tradisional mereka. Terlepas dari hubungan mereka dengan kematian, Shinigami modern ini tidak memiliki banyak kesamaan dengan rekan-rekan mereka yang lebih tradisional. Sementara sumber lain mengatakan bahwa Shinigami ini sudah ditulis dan dicatat di dalam kitab suci kuno di Jepang. Beberapa orang yang mencari kata ini tahu betul bahwa Shinigami, yang berarti adalah dewa kematian atau roh kematian. Kita mungkin melihatnya di anime seperti Death Note atau Bleach. Tapi, apa maksud dari dewa kematian ini? Di budaya barat, Shinigami secara longgar bingung dengan kematian yang mengambil nyawa manusia, menyapu orang itu keluar dari keberadaan di bumi ini dan membawa mereka ke dunia lain. Tapi, apakah ada yang berhubungan? Shinigami adalah istilah yang digunakan di Jepang untuk menggambarkan entitas supranatural yang ada di mitologi Jepang, yang mengundang manusia untuk mati atau mendorong mereka untuk bunuh diri. Dalam kitab suci kuno, Shinigami juga merupakan iblis yang mencirikan waktu yang dimiliki setiap orang dalam hidup. Sepanjang legenda dan kepercayaan yang berbeda, Shinigami tidak memiliki representasi utama. Sementara dalam agama Buddha, Shinigami memiliki nama lain, yaitu Mirtu Mara atau kematian, seperti yang saya ceritakan sebelumnya. Ia menampilkan dirinya sebagai personifikasi pencobaan, dan menurut kepercayaan, siapapun yang kerasukan setan ini dan tidak berdaya akan dihasut untuk bunuh diri. Hal ini sering dikacaukan dengan penjelasan tentang tindakan kematian yang disengaja. Mereka disebutkan dalam literatur klasik zaman Edo, dalam buku Ehon Hyaku Monogatari tahun 1841. Ada cerita yang berjudul Shinigami, berbeda dengan dewa kematian yang mendorong orang untuk bunuh diri. Cerita ini menghadirkan dewa kematian sebagai reinkarnasi dari roh jahat orang mati. Ia mengambil keuntungan dari niat jahat korbannya dan ingin mengarah ke jalan yang jahat, mengakibatkan insiden dan kasus pembunuhan, dan dengan demikian mereka jatuh ke tempat menundukkan orang, mengambil alih orang tersebut dan mereka bunuh diri. Setelah perang, gagasan barat tentang dewa kematian memantapkan dirinya di Jepang dan Shinigami mulai dilihat sebagai eksistensi dalam sifat manusia. Istilah Shinigami menjadi suatu yang populer di Jepang.
tidak lagi ditakuti dan menyiksa. Memiliki beberapa karya dalam format buku, manga dan anime membuat mitos dewa kematian populer. Shinigami juga disebutkan dalam budaya populer pasca perang. Menurut kebiasaan dan kebiasaan Miyajima di provinsi Kumato, mereka yang pergi keluar pada malam hari untuk bertemu seseorang harus minum teh atau makan sepiring nasi sebelum tidur. Seperti yang dikatakan bahwa jika resep seperti itu diabaikan, seorang Shinigami akan mengunjunginya. Sementara itu di daerah Hamamatsu, Prefektur Seizoka, ada mitos yang mengatakan bahwa Shinigami memiliki orang, membawa mereka ke gunung, laut dan kereta api di mana orang lain telah meninggal di situ. Di tempat-tempat ini orang mati kembali dari kematian atau yang biasa disebut Shiniban. Dan jika tidak ada yang mati, mereka tidak akan pernah bangkit bahkan jika mereka melakukan pelayanan. Dengan demikian dikatakan bahwa orang-orang yang masih hidup akan diundang oleh kematian untuk kembali di kehidupan berikutnya. Dalam konteks lain, adalah umum untuk mengunjungi makam atas nama Higan pada tengah hari atau saat matahari terbenam. Namun, di Provinsi Okayama, mengunjungi makam saat matahari terbit dapat mengakibatkan orang tersebut kesurupan dan menjadi korban Shinigami. Setelah makam dikunjungi saat matahari terbenam, maka perlu untuk kembali ke situ saat fajar. Karena mengabaikan ini, seorang Shinigami dapat kembali dan merasuki individu tersebut. Dengan teori kepercayaan populer ini, ada juga anggapan bahwa kadang-kadang orang menganggap bahwa Bourei atau hantu almarhum yang tidak memiliki siapapun untuk mendewakannya, mencari seseorang untuk mengundangnya bergabung dengan mereka dalam kematian.